Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsusu min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarimi wasyiyam wa ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam alladzina akramahumullahu faj'alahum khayra ummatin hiya khairul umam wa ala kulli man jaa'a ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang berhak untuk disyukuri segala nikmatnya, segala amal saleh terlaksana. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita di sela-sela kesibukan kita untuk dapat hadir di kajian pada pagi hari ini. Kita sebut saja perpisahan sebelum keberangkatan saya ke Arab Saudi. Kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitus Salam, Rumah As-Salam, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyelamat, menyelamatkan dari segala hal yang tidak kita ridhoi. Masjid yang kita cintai ini merupakan masjid yang pertama kali saya tiba dari Arab Saudi tanggal 13 Mei 2025. Masjid yang membukakan pintu pertama kali dakwah saya di daerah Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan pahala keberkahan kepada pemilik wakaf masjid ini dan keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah kepada semua pengurus masjid, DKM-nya, ketua yayasannya, dan siapapun yang dapat memperlancar kegiatan dakwah di masjid ini. Subhanallah, waktu berjalan begitu cepatnya. Pada tanggal 13 Mei 2025, saya menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan bapak, ibu-ibu di masjid yang kita cintai ini. Dan tidak terasa pada siang hari ini nanti saya akan berpisah dengan bapak, ibu sekalian untuk melanjutkan program S3 di UIM, Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah saya untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh pihak kampus
Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam perpisahan ini kita akan membahas sedikit seputar dunia, tempat singgah sementara. Kita semuanya mengetahui, menyaksikan kondisi di sekitar kita. Orang-orang terdekat kita telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju keabadian akhirat. Keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, pasangan kita, putra putri kita, mereka atau sebagian mereka telah mendahului kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga telah kita saksikan dan ketahui orang-orang terdekat kita, dari tetangga, teman, guru, murid, dan orang-orang sekitar kita. Mereka telah mendahului kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Hal tersebut seharusnya menancapkan di hati kita bahwasannya dunia ini sementara, tempat singgah, dan kita tidak akan hidup abadi di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakarat al-maut, kematian maksudnya, dan itulah yang kalian selalu lari darinya. Subhanallah. Orang-orang di sekitar kita sedikit demi sedikit mendahului kita menghadap Rabbul Izzah wal Jalal. Maka sepatutnya kita tanamkan di dalam diri kita bahwasannya dunia tempat singgah sementara. Patut kita catat di dalam benak kita bahwasannya kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis yang sahih, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, umur umat Islam antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali yang melebihi dari 70 tahun. Jika memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur lebih dari 70 tahun, maka harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang di bawah 50 tahun, di bawah 60 tahun dia terselamatkan dari kematian. Karena kematian akan datang kepada kita dengan waktu yang tidak bisa kita ketahui. Bahkan kita tidak mengetahui kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan setiap jiwa tidak mengetahui apa yang dia akan kerjakan ke depannya. Kita tidak mengetahui apa yang kita akan kerjakan 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 pekan ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita tidak mengetahui. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap kita tidak mengetahui di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kehidupan dunia kita semuanya telah menyadarinya, tetapi sering sekali kita lalai, bahkan
kita tidak mengakuinya. Bahkan kita lupa bahwasannya hidup di dunia ini hanya sementara saja. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Orang-orang yang hidup di dunia, dia akan merasakan kelak di padang mahsyar di akhirat, dia hidup antara usai sholat subuh hingga zuhur, atau dari zuhur hingga asar. Waktu yang sangat singkat sekali. Atau bahkan ketika kita mengikuti pendapat ulama yang lain, maka kurang dari 6 jam. Jadi hidup di dunia ini hanya sekitar 6 jam saja, dari selesai sholat subuh syuruk sampai zuhur tiba, atau dari zuhur hingga maghrib. Subhanallah, tidak terasa. Dulu kita masih kanak-kanak, sekarang kita sudah memiliki keluarga. Dulu kita masih muda, dan sekarang tidak muda lagi. Subhanallah, apa yang kita kejar di kehidupan yang sementara ini? Apakah kita akan mengejar ridha Allah atau murkanya Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita terperdaya, terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini, sehingga kita melalaikan akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia tidak akan ada habisnya. Mengejar dunia tidak akan ada habisnya. Tetapi ketika kita mengejar akhirat, kita fokus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan dunia kepada kita. Ingatlah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki seorang nabi yang mulia. Kita memiliki nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui bersama kehidupan beliau, bagaimana beliau bersikap terhadap dunia yang fana ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan perbendaharaan dunia dan kekayaannya dan kehidupan akhirat, tetapi beliau memilih mencari ridha Allah dan meninggalkan kehidupan dunia. Dunia sangatlah berbahaya bagi seorang muslim dan muslimah, karena sifat dunia akan membuat kita rakus, dan sifat dunia akan melalaikan kita dari akhirat. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, yang beliau SAW perintahkan kita untuk fokus mengejar akhirat, beliau lebih memilih hidup sederhana ketimbang bergelimang harta dan kemewahan dan memiliki jabatan yang tinggi. Maka patutlah kita selaku seorang muslim untuk mengikuti jejak beliau, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar di dalam diri Nabi Muhammad terdapat uswah hasanah, petunjuk yang baik. Beliau adalah contoh karakter yang mulia. Ketika Nabi Muhammad SAW memilih kehidupan akhirat dan tidak melupakan sedikit kehidupan dunia, maka kita sepatutnya mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita dilarang untuk menabung, bukan berarti kita dilarang untuk tidak memiliki harta. Harta terkadang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh karena itu, beberapa di antara kita ada yang memiliki usaha, bisnis hanya sewajarnya, tetapi Allah berikan limpahan rezeki yang melimpah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah Al-Bariqi. Sahabat ini
Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dalam urusan dunia. Rasulullah SAW pernah memberikan kepada sahabat tersebut 1 keping dinar untuk dibelikan kambing. Tetapi atas izin Allah, Allah mudahkan dia dalam urusan dunia. Dari 1 dinar, sahabat tersebut mampu mendatangkan 1 kambing dan 1 dinar yang lain, mengisyaratkan bahwa sebagian di antara kita ada yang Allah SWT angkat derajatnya, Allah mudahkan rezekinya. Bukan berarti kita tidak boleh mencicipi atau memiliki harta duniawi. Beberapa sahabat ada yang dititipkan harta oleh Allah SWT, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang dunia sangatlah panjang sekali. Tidak mungkin kita bisa menghabiskannya dalam waktu yang singkat dan padat ini. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memberikan nasihat, "Idza wa'adta fa'aujiz fa inna katsiral kalami yunsi ba'daha ba'dha." Apabila kamu memberikan nasihat, maka dipersingkat, karena ketika nasihat itu dipanjangkan, maka akan melupakan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu yang kita ketahui bersama, khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang singkat, padat, jelas. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang dunia yang fana, kita harus mengambil dari Al-Qur'an dan hadis, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man asdaqu minallahi qila wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka waktu yang singkat kita bahas sesuai dari petunjuk Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya menghafal. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Daripada kita membahas dari diri kita, daripada kita mengeluarkan faedah dari diri kita, lebih baik kita fokus membaca, merenungi nasihat Allah dalam Al-Quran dan nasihat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dunia disebut dengan dunia karena beberapa sebab. Yang pertama dari dana yadnu. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, ad-dunya dana yadnu, ad-dunu artinya qaruba, artinya dekat. Jadi kenapa disebut dunia dengan dunia? Asalnya ini adalah kalimat bahasa Arab, tetapi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Ad-dunya artinya al-qurbu, dekat. Maksudnya apa? Maksudnya dunia itu lebih dekat dengan manusia ketimbang akhirat. Kita ambil contoh, kita berdiri di tengah-tengah lapangan, gitu ya, atau di tengah-tengah ruangan. Nah, 1 meter dari tempat kita berdiri itu ada barang misalkan. Kemudian nanti 10 meter berikutnya ada barang yang lain. Nah, yang dekat dengan kita ini disebut dengan ad-dunya. Ad-dunya. Yang jauh dari kita disebut dengan akhirah. Begitu ya.
Kenapa disebut dunia-dunia? Karena dia dekat. Jadi sebelum kita melintasi akhirat, sebelum kita di padang mahsyar, kita akan melewati yang namanya kehidupan dunia. Jadi dunia disebut dunia karena dekat. Manusia, dunia, dan akhirat. Akhirat itu paling ujung begitu. Atau sebagian ulama menyebutkan dunia, kenapa disebut dengan dunia? Dari kata dana'ah. Ad-dana'ah artinya hina. Dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu dalam surat Al-Isra ayat 21 Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Kehidupan akhirat jauh lebih banyak pahalanya, lebih banyak keutamaannya ketimbang dunia, begitu. Atau versi ulama yang lainnya, intinya dunia adalah dekat dengan kita, melebihi dekatnya kita dengan akhirat. Kalau 1 meter itu dunia, kalau 10 meter jauh itu akhirat. Itu lebih mudahnya seperti itu. Atau disebut dengan dunia karena dia hina. Semua yang berkaitan dunia itu terhina. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala." Dunia itu terlaknat, kata Nabi Muhammad SAW. Terlaknat itu apa? Kalau kita membaca Al-Quran, hadis, ada kata-kata laknat, maksudnya adalah dijauhkan dari keberkahan. Dijauhkan dari keberkahan. Keberkahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu minallah. Karena keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ad-dunya mal'unun. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh siapapun yang bisa melaknat. Dijauhkan keberkahan maksudnya. Wa mal'unun ma fiha, dan apapun yang berkaitan tentang dunia itu dijauhkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah wa mawala, kecuali yang berkaitan tentang Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kita sholat, kita berpuasa, kita melakukan amal soleh, itu tidak akan terlaknat. Sisanya dijauhkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat singgah sementara. Tidak ada yang kekal di kehidupan dunia ini. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dijamin meninggal dunia, dan beliau pun sudah meninggal dunia SAW. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Nabi akan meninggal dunia, dan orang-orang setelahmu juga akan meninggal dunia. Semua akan meninggal dunia, cepat atau lambat. Kita tidak bisa mengelaknya. Sekalipun kita berada di tempat yang jauh, di tempat yang kuat dan kokoh, seperti sebagian orang sekarang ingin membuat kapsul gitu nih, atau apa? Bunker, ya kan? Ada yang membuat bunker agar terjauh dari kiamat, terjauh dari yang lainnya. Subhanallah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangi, walaupun di dalam benteng yang kuat dan kokoh. Dunia tempat singgah sementara. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bahkan menampar kita agar kita terbangun. Jangan terlalaikan, jangan tergiur dengan kehidupan dunia. Masa setiap hari kita bekerja, setiap pekan kita bekerja, tidak ada waktu untuk meluangkan untuk sholat. Masa tidak ada waktu meluangkan untuk mengikuti kajian? Masa tidak ada waktu
Allah Subhanahu wa taala menampar kita di dua tempat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, justru kalian lebih mengizar, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat dia lebih baik dan lebih kekal. Tamparan pertama. Bahkan penggalan ayat ini berada dalam surat Al-A'la yang setiap Jumat, hampir setiap Jumat, khatib Jumat mengimami dan membacakan ayat ini. Tapi sayangnya subhanallah, kenapa kebanyakan jamaah kaum muslimin yang hadir di sholat Jumat, ketika mereka mendengar ayat ini mereka tidak tertampar, seolah tidak terjadi apa-apa. Besoknya hari Sabtu, besoknya terus terfitnah dengan dunia, tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicari di dunia ini? Kita harus fokus kepada akhirat. Allah sudah menampar kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kenapa kalian ini lebih mengutamakan dunia? Kenapa kerja terus 24 jam mencari pundi-pundi rupiah? Kenapa nggak ada sesekali sesedikit meluangkan waktu untuk ikut pengajian? Kenapa nggak sedikit kalian luangkan waktu? Subhanallah. Kenapa tidak mau meluangkan waktu? Bahkan dikumandangkan azan kita tidak mau sholat. Subhanallah. Tertidur kita. Tamparan kedua, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 20 hingga 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah." Kalla, bukan seperti ini. Bahkan kalian benar-benar mencintai al-'ajilah. Al-'ajilah maksud di sini adalah kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian menjauhi kehidupan akhirat. Allah menampar kita, bangun kaum muslimin, kaum muslimat, bangun. Jangan tergiur dengan kehidupan dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati karakter dunia dengan al-ajilah. Artinya instan. Manusia memiliki karakter sukanya cepat, enggak mau ngantri. Gimana buatan? Ya Mas. Kebanyakan orang maunya cepet, dia nggak mau ngantri. Nah, makanya ada mie instan, gitu kan ya. Pengennya cepat sekali. Nah, Allah SWT sifati dunia dengan al-ajilah. Kenapa? Karena manusia memiliki karakter ajul. Wa khuliqal insan ajulah. Allah berikan manusia memiliki sifat sukanya tergesa-gesa, terburu-buru, nggak mau sabar. Gak mau mengambil hikmah di balik musibah. Enenge gersulot terus, enenge nesu-nesu terus. Maunya itu seperti itu. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kita lebih suka kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Subhanallah. Kehidupan dunia al-ajilah. Kenapa? Karena instan, kontan. Kita kerja, pekan depan dapat gaji. Iya Mas. Kita kerja, akhir bulan dapat gaji. Begitu. Siapa yang gak mau? Mau. Tetapi ketika kita sholat, kapan kita dapat pahala sholat? Tidak sekarang. Kita puasa Ramadan, kapan kita dapat pahala puasa Ramadan? Tidak sekarang. Kita infak sedekah, kapan kita dapat pahalanya? Tidak sekarang. Oleh karena itu, karakter dunia itu tergesa-gesa atau instan. Karakter manusia juga sama, gatuk, cocok.
Akhirnya apa? Inilah cobaan dari Allah SWT. Sehingga pahala besar menanti orang yang meninggalkan dunia yang fana ini, karena dia berjuang mengalahkan ego dan karakter sifat asli manusia, yaitu cinta dunia. Dan dunia pun memiliki karakter kepengennya instan, mudah begitu. Oleh karena itu Allah SWT menampar kita, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sungguh kalian benar-benar mencintai kehidupan dunia yang instan ini, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Karena memang akhirat pahalanya ditunda oleh Allah SWT, tidak 1 tahun ke depan, bahkan nanti setelah kita meninggal dunia. Berbeda dengan dunia, kadang kita bekerja, Allah kasih rizkinya besok. Kadang kita usaha, kita bisnis, Allah kasih keuntungannya besok atau berapa bulan yang lagi. Berbeda dengan akhirat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking kehidupan dunia ini benar-benar tidak ada harganya ketimbang akhirat, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad pula dan menjelaskan hakikat dunia itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha yang kita hafal semuanya, wad-duha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wama qala, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan kehidupan akhirat wahai Nabi, yang lebih baik bagimu wahai Nabi ketimbang kehidupan dunia. Mengisyaratkan pentingnya kita mengejar kehidupan akhirat. Nabi Muhammad pemimpin kita yang kita ikuti jejaknya, Allah jelaskan kepadanya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dunia ini tidak ada harganya. Kalau seandainya di dunia ini terdapat harganya, maka Allah tidak akan memberikan kekayaan kepada non muslim. Pernah mendengar hadisnya kan ya? Kalau seandainya tolak ukur Allah mencintai kita dengan harta, niscaya Allah tidak akan berikan harta kepada orang non-muslim. Tapi nyatanya orang non-muslim banyak sekali. Bahkan coba diperhatikan dari urutan nomor 1 sampai 10 orang terkaya di dunia, mereka semua non-muslim. Kalau seandainya di dalam kehidupan dunia terdapat kebaikan, terdapat bukti Allah mencintai seseorang, pastinya Allah tidak akan berikan kepada orang non-muslim. Tapi nyatanya orang non-muslim Allah kasih kekayaan. Berarti tolak ukur cinta Allah bukan tentang harta, bukan tentang dunia. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, yang kita nantikan adalah nasihat Allah yang lainnya, dan tidak mungkin kita membahasnya. Antum bisa membaca di dalam surat Al-Hadid ayat 20 hingga 23, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan seterusnya. Itu berkaitan tentang kehidupan dunia. Hidup di dunia ini hanya ada la'ib, permainan ya, namanya permainan pasti akan berakhir, tidak akan abadi. Kemudian lahun, sia-sia. Kemudian zina, perhiasan tidak selamanya kita pakai ya. Ummahat, para ibu-ibu ketika memakai perhiasan tidak selamanya dipakai, pasti akan ditanggalkan, akan dilepas. Begitu juga dengan dunia. Dan kehidupan dunia hanya ada tafakhur bainakum, saling berbangga, adanya saling iri, hasad kepada tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, iri dengki pada seorang dengan orang yang lainnya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, kehidupan dunia suka memperbanyak harta dan keturunan, saling berbangga, tabunganmu berapa, kekayaanmu berapa, saling membandingkan mobil fulan dan fulan. Subhanallah, itulah kehidupan dunia. Wal aulad, dan anak,
Seringkali orang tua membanggakan anaknya di depan orang tua yang lainnya. Seringkali orang tua membanggakan, "Oh, saya punya anak, kamu belum ya? Kamu anaknya berapa?" Begitu kan. "Kok belum punya anak sih? Kan nikahnya sudah 10 tahun." Begitu. Inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia seperti ini. Kemudian kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kehidupan dunia Allah berikan perumpamaan seperti hujan yang turun di sebuah tanah, kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuh-tumbuhan ini benar-benar memberikan keindahan kepada para petani. Jadi petani itu kalau melihat tumbuhannya subur itu pasti senang sekali. Wah, saya mau panen, saya ini dan itu, gitu kan. Tetapi bukan seperti itu. Allah jelaskan, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Kemudian tanaman tadi yang hijau Allah jadikan kuning, akhirnya hancur. Dunia itu akan fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup di dunia, semua yang berkaitan dunia itu akan sirna. Harta yang kita timbun setiap harinya, setiap pekannya, gaji yang kita sisihkan hilang. Kesehatan yang kita miliki suatu saat akan hilang, kita sakit atau kita sudah menua, sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Semua yang kita usahakan dunia dia akan sirna, cepat atau lambat. Lebih baik kita fokus kepada kehidupan akhirat nan abadi. Kemudian Allah jelaskan, wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan di akhirat azab yang pedih dan ampunan serta ridhonya. Jadi di akhirat hanya ada dua, murka Allah dan ridha Allah. Kalau kita mengejar dunia, yang akan datang adalah murka Allah. Kalau kita mengejar akhirat, yang akan datang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan di akhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perbendaharaan yang melalaikan. Kemudian setelah itu Allah memotivasi kita untuk mengejar akhirat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Bersegeralah kalian mengejar ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman kepadanya dan para rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang agung. Kehidupan di dunia yang fana ini jangan sampai kita terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pesan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, tapi kita ambilkan dari surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, menampar kepada kita, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwatukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Qul, katakanlah wahai Nabi, katakan Nabi kepada umatmu, kepada seluruh manusia, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian termasuk saudari, kemudian pasangan kalian, suami atau istri kalian, dan keluarga kalian, dan harta yang kalian kumpulkan, dan usaha perdagangan bisnis yang kalian takut kerusakannya atau kerugiannya, kemudian dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai. Jika 8 hal tersebut melalaikan dari Allah dan Rasulnya dan berjihad, ingat, ketetapan Allah akan turun. Allah yang memiliki semuanya.
Ketika kita terlalu mencintai orang tua kita, ketika kita lebih mencintai anak kita, saudara kita, teman kita, bos kita, karyawan kita, kita lebih mencintai pasangan kita, istri kita, suami kita lebih mencintai keluarga kita, suku kita, atau yang lainnya, dan kita lebih mencintai harta yang kita kumpulkan, bisnis yang kita bangun dari nol, kemudian kita lebih mencintai tempat tinggal kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan bisa merubah dengan seketika. Wa inna lana wa anna lana lal akhirata wal ula. Dalam surat Al-Lail juz 30. Sesungguhnya dunia dan akhirat ini milik Allah. Kalau dunia dan akhirat milik Allah dan kita menduakan cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa merubah semua kondisi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Allah yang menaikkan derajat, Allah yang menghinakan derajat, Allah yang mengangkat derajat kita, dan Allah yang menurunkan derajat kita dengan mudahnya. Subhanallah. Apa yang kita cari di dunia yang fana ini? Dunia tidak akan kekal. Terakhir, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, law kanu ya'lamun, andai mereka mengetahui. Berarti solusi kita istiqamah, solusi kita harus mengejar dunia, kita mengejar akhirat, solusi mencari ridha Allah adalah ilmu. Kalau kita mengilmui, dunia ini akan sirna. Kalau kita mengilmui, suami kita, istri kita, anak kita, semua akan meninggalkan kita dengan kematian. Kalau kita mengetahui semua yang kita miliki, insya Allah akan istiqamah. Terakhir, pesan dari Nabi Muhammad SAW dalam ayat-ayat Al-Quran begitu banyaknya, bukan? Karena Allah SWT sudah menampar kita di beberapa tempat. Allah menjelaskan hakikat dunia yang fana ini. Jangan sampai kita tergiur dengan kemewahan yang kita miliki. Jangan sampai kita tergiur dengan harta yang kita miliki, dengan kendaraan yang kita miliki, dengan pasangan yang kita miliki, anak yang kita miliki. Jangan sampai tergiur sebelum penyesalan tiba. Terakhir, pesan dari Nabi Muhammad SAW. Pesan dari Nabi Muhammad berkaitan tentang dunia sangatlah banyak sekali. Kita ambilkan hadis yang sangat terkenal sekali yang mungkin Bapak Ibu semuanya hafal. Rasulullah SAW pernah memegang bahu sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Wahai Abdullah bin Umar, kun, jadilah, fid dunya, berkenaan tentang dunia, kamu harus memposisikan dirimu dengan dunia ini seperti orang yang asing. Ka'annaka gharib, seperti orang asing. Aw 'abir sabil, atau orang yang sekedar lalu lalang. Jadi Rasulullah SAW memberikan kunci yang sangat luar biasa agar kita bisa menanamkan di dalam diri kita, kehidupan dunia ini hanya sementara. Kata Nabi, kita harus menjadi orang asing. Kita harus menjadi orang asing. Maksudnya apa? Misal seperti saya dari Solo, kemudian mau ke Arab Saudi, mampir di masjid Baitus Salam. Semoga Allah SWT memberkahi masjid yang kita cintai ini, amin. Kemudian saya mampir di Jakarta Selatan, ya kan? Saya nggak kenal, saya nggak punya tetangga, saya tidak memiliki siapapun, saya tidak memiliki kenalan. Apa yang kita lakukan? Ya sewajarnya saja. Ketika kita sampai di Cilandak gitu ya, apakah saya akan membangun rumah? Gak mungkin. Apakah saya akan beli motor? Gak mungkin.
Apakah saya akan membeli mobil? Enggak mungkin juga. Karena saya hanya singgah di sini, orang asing. Ketika kita memposisikan diri kita orang asing, jangan menjadi orang yang pribumi situ. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Oleh karena itu, kata Nabi, kun fid dunya ka'anna gharib. Jadilah kamu orang yang asing. Jadi asing sama dunia, kayak musuh begitu. Kita itu harus memusuhi dunia. Kalau kita berteman dengan dunia, kita akan terfitnah dengan dunia. Kalau terfitnah dengan dunia, semuanya akan rusak. Kita akan melakukan perzinaan, kita akan melakukan pencurian, kita akan minum khamr dan lainnya. Inti dari kerusakan kebanyakan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut mati. Penyakit kebanyakan orang, kenapa lebih mengutamakan dunia? Ya karena dia cintanya berlebihan. Mencintai dunia boleh. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Ini dalil yang membolehkan kita cinta pada dunia. Kita cinta kepada motor boleh, kita cinta kepada mobil boleh, kita cinta kepada suami istri kita boleh, kita cinta kepada rumah boleh. Yang terlarang adalah berlebih-lebihan. Kalla bal tuhibbuna kalla balla tukrimuna al-yatim. Lanjutannya apa? Surat Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا jamma. Jamma artinya kathiran. Jadi Allah melarang kita mencintai harta berlebihan, mencintai dunia sewajarnya. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian kata Nabi yang berikutnya aw'abir sabil, atau yang berlalu. Bedanya apa orang asing dengan yang berlalu? Kalau berlalu dia nggak berhenti, Bapak. Kita cuma lewat doang. Assalamualaikum, sama jamaah masjid Baitus Salam. Namanya apa nih? Abir sabil, cuma lewat saja. Tapi kalau orang asing kadang kita harus berhenti. Kita memiliki sesuatu, kita mau membeli sesuatu begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, posisikan diri kita terhadap dunia seolah apa? Orang asing atau orang yang berlalu lalang saja. Maksudnya apa? Ya, dunia ini kita berikan porsinya saja. Jangan berlebih-lebihan. Masa dunia 50%, akhirat 50%? Nggak boleh. Kan dalam ayat Al-Quran Allah SWT berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Fokus cari akhirat, jangan lupakan nasib. Nasib itu artinya bagian sedikit dari dunia. Jadi kita harus membagi. Akhirat ini jauh lebih banyak pada dunia. Kenapa Allah meminta demikian? Karena ketika kita ngejar akhirat, dunia itu akan datang. Kalau setiap pekan kita nggak ikut pengajian, bagaimana? Kajian ini justru membukakan rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Kunci ketakwaan adalah ilmu. Masa kita nggak pernah ikut pengajian? Sepekan sekali masa tidak bisa? Harus kita luangkan. Dan sekarang dengan mudahnya ada di YouTube, ada di Facebook kajian para guru-guru kita. Kita luangkan waktu kita dengarkan. Karena kunci ketakwaan adalah ilmu agama. Jangan berpikir ketika kita ikut pengajian harta kita akan hilang atau enggak dapat rezeki. Pasti Allah akan kasih rezeki. Harus yakin. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ini yang dapat kami sampaikan berkaitan tentang dunia tempat singgah sementara. Semoga pertemuan terakhir ini membawa keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Dan akhir kata, saya undur pamit. Saya mohon doa restu. Saya akan melanjutkan safar ke Arab Saudi. Di sini saya bersama adik saya. Adik saya juga alhamdulillah mendapatkan beasiswa Madinah. Saya menempuh S3 sekarang, adik saya menempuh S1. Namanya Ustaz Hanif. Semoga beliau mendapatkan rezeki bisa S2 besok, karena beliau akan daftar S2 besok. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mendoakan kepada Bapak Ibu, karena saya musafir, adik saya juga musafir. Doa musafir itu dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna." Di antaranya da'watul musafir. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Di antaranya adalah doa orang musafir. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'uhu. Aku titipkan Bapak Ibu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan Bapak Ibu sekalian, dilancarkan rezekinya serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.